Saya mau pendampingan di Posyandu selama 4 bulan. Boleh nggak? Boleh aja. Saya mau edukasi soal gizi anak sampai gizi lansia, karena di daerah itu homogen gitu ya, heterogen, semua ada umur ya. Lebih banyak balita dan lansianya, Bu, misalnya. Boleh ya, monggo. Silakan diatur. Ya, jadi Anda coba berpikir merdeka, berpikir bebas. Jangan berpikir, aduh nanti ini salah, nanti ini gini. Jangan ya. Coba Anda berpikir yang lebih asik gitu. Ya. Baik. Saya lanjut. Sampai di sini untuk apa yang harus Anda lakukan. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum. Oke. Ya. Lanjut. Nih modalnya ya. Ada tuh. Yang poin 2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat akibat dampak COVID-19 melalui proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, proyek di desa, asistensi mengajar di satuan pendidikan, dan proyek independen. Ada lima kegiatan yang bisa Anda lakukan. Tapi apakah perlu semua, Bu? Ya enggak lah ya, kamu pilih, kamu yang aman. Tapi Bu, saya mau semua, boleh? Boleh kalau sanggup. Ya, enggak apa-apa, enggak masalah saya. Saya seneng malah video Anda bisa keren, ya, bisa keren, bisa keren. Saya terakhir mahasiswa tata dia supaya lo mangai, ya. Kemudian kelompok KKN hanya memilih salah satu tematik saja. Oh, cuma satu. Misalnya Lamongan 2 memilih proyek di desa karena di desanya itu, Bu, bagus, keren, tapi pengelolaannya tidak bagus. Dia ada proyek untuk pengembangan usaha melalui BUMDes misalnya. Boleh. Kemudian di Lamongan 18 proyek independen, Bu. Saya proyek independen, Bu, karena saya membangun desa wisata. Boleh. Terus misalnya, Bu, saya dari Banyuwangi 1, saya mau asistensi mengajar di satuan pendidikan. Loh kenapa? Ya Bu, ini kita semua misalnya satu kelompok itu S1-nya pendidikan semua, di sana ada dari PAUD sampai di SMA ada, sehingga kami bisa masuk. Boleh. Ya, nanti banyak di situ. Ya. Silakan. Ini ternyata tidak boleh 5-5-nya kamu ambil. Ya, harus salah satu. Kemudian dilaksanakan secara kolaboratif berkelompok. Satu kelompok, satu desa, atau satu mitra. Misalnya gini. Lamongan 2 mau memilih 2 desa. Di Lamongan itu ada desa apa aja sih? Yang paling menarik buat kamu untuk dijadikan tempat KKN di Lamongan. Ayo salah satu, ada yang cerita ke saya karena saya tidak tahu Lamongan. Soalnya kan ada yang jeda-jeda lama. Oh, karena itu syutingnya. Iya. Siapa? Lamongan. Muhammad 18 Ain siapa nih? Satu hari ke tempat lokasi syuting lo dapet 1 episode lo kan. Berapa scene lo pun ya pokoknya lo dibayar 1 episode. Tetap aja kan nunggunya seharian. Nah, tetap aja capeknya tuh emang nggak bisa dipungkirin. Lamongan ada yang mau cerita atau saya cari tahu sendiri? Kan suka gitu ya, orang suka ngumpulin semua gitu. Meskipun lo syutingnya jam 12. Dari Lamongan masih bingung, Bu, menentukan desanya, karena kan kita juga kayak apa ya, kayak belum tahu jelasnya desa itu kayak gimana. Jadi mungkin kita akan melihat dulu ke sana, Bu, untuk apa ya, bersosialisasi dengan kepala desanya dulu. Teknik Anda jangan begitu ya. Anda satu kelompok itu ada 15 orang, emang semuanya sama desanya? Enggak kan? Jangan geruduk-geruduk datang ke sana ya. Saya bilang sekali lagi, jangan geruduk-geruduk datang. Misalnya, Muhammad, kamu desamu di mana? Saya di Kecamatan Babat, Bu. Kecamatan Babat, desanya? Desa Sogo. Tempat kamu tinggal nih loh, tempat kamu tinggal, nggak jauh-jauh, tempat kamu tinggal. Iya, Bu, Desa Sogo.
Desa Sogo. Sogo. Nah, kamu lihat desamu dewe, ya. Kamu lihat desamu sendiri potensinya apa? Ayo satu lagi, siapa? Misalnya Adenanda nih. Adenanda ini tinggalnya di mana? Di Kedung Kumpul, Bu. Kecamatan Sukorame, Lamongan. Kamu di Lamongan. Kamu satu kelompok sama Lamongan 2 apa Lamongan 18? Lamongan 2. Oke. Kamu lihat dulu desamu seperti apa, begitu, ya. Jadi masing-masing melihat desanya dulu sendiri. Habis itu kalian kumpul di Zoom, didiskusikan. Nah, semua kan itu berpikir ya. Si A, si B, si C, sampai si X itu berpikir, oh nih kayaknya paling bagusnya desanya Nanda nih. Paling asik kita jadiin tempat KKN misalnya. Begitu ya. Saya minta tolong begitu. Anda jangan lihat daerah lain dulu. Lihat daerah sendiri dulu. Kenapa seperti itu? Supaya kita interaksi dengan Pemdanya, dengan perangkat desa ini lebih mudah karena ada yang dikenal. Begitu ya maksudnya. Ngerti ya? Kalau nggak ngerti ngomong, saya kasih ngerti lagi. Izin menambahi, Bu. Apa? Gini, jadi waktu hari Selasa itu dari kelompok kami sudah melakukan meet bersama, terus kemudian sudah ngelis desa apa aja yang akan kita jadikan KKN, terus habis itu ketemu titik tengahnya yang mana kelompok kita dari situ dekat, terus potensi desa itu juga bagus, terus kemudian kita melakukan survei di desa-desa, Bu, dan akhirnya yang di Puncak Wangi itu mendapat persetujuan dari kepala desanya, dan kepala desanya sudah menawari, malah dari kelompok kami disuruh itu gini, saya ingin ketemu dengan semua kelompok Anda itu, Bu, dan membicarakan masalah prokja yang dibutuhkan di desa tersebut. Kamu di desa mana? Di kabupaten mana? Lamongan, Bu. Lamongan berapa? Lamongan 2, Bu. Loh, kok temennya nggak tahu tuh? Muhammad, Lamongan berapa? Tahu, Bu. Lamongan 2. Iya, yang itu yang saya maksudkan, Bu. Oke, Anda komunikasinya kurang bagus. Dikomunikasikan dulu dengan teman-temannya. Kalau memang sudah ditentukan Lamongan 2 di daerah itu, ya sudah. Ya silahkan Anda lanjut. Saya sih mengikut saja. Lamongan 18. Gimana Lamongan 18? Sudah memiliki mitra apa belum? Lamongan 18 siapa nih? On. Di unmute. Lamongan 18 unmute. Alia. Siapa lagi? Ya. Alia. Lamongan 18. Mana nih? Lamongan 18. Iya, Bu. Nurlia, siapa lagi? Iya, Bu. Elisa, siapa lagi? Lamongan 18. Kita memiliki gabungan mitra untuk ber-KKN. Belum. Oke, saya tunggu Anda besok ya. Hari ini Anda semua itu coba menelusur di desanya masing-masing. Ya. Di desanya masing-masing, atau seperti di Lamongan 2 itu yang di luar desa misalnya ya. Tapi itu harus kesepakatan satu kelompok. Jangan sampai yang tahu cuma 1 orang atau 2 orang saja, yang lainnya aras-arasan. Saya nggak mau kayak gitu. Buar. Mungkin teman yang dari Gizi kenal saya ya. Pak siapa? Pak Gizi, dari Gizi. Siapa dari Gizi? Ya, yang dari PKK mungkin sudah mengenal saya. Saya bisa saja memindahkan kegiatan Anda atau meng-close kegiatan Anda karena saya tidak tahu. Ya.
Kalau ada sesuatu yang tidak bisa kooperatif di dalam kelompok Anda atau Anda malah menciptakan gap, bekerja sendiri maka nilai Anda semua nol. Saya dua kali menjadi DPL dan saya 2 kali juga pernah tidak meluluskan mahasiswa. Bayangin coba. Padahal waktu itu mereka sudah urunan berjuta-juta, saya tetap tidak luluskan. Karena kenapa? Kesombongan, ketidakaktifan. Ya, karena itu akan menjadi nilai saya. Jangan salah. Saya kalau Anda tidak kooperatif, apapun yang sudah Anda beri tetap nilai 0. Ya, maka saya bilang, coba tentukan daerah menurut kesepakatan kelompok, jangan menurut kesepakatan Anda dengan teman-teman di luar KKN atau di keluarga Anda atau siapapun. Jangan mengikuti ambisi pribadi. Ini kita belajar ini. Ya, belajar memahami satu orang per orang, memahami masyarakat. Ya, nanti kalau Anda mau misalnya, ayo kelompok Lamongan 2, kita menyewa satu rumah selama 4 bulan, tinggal sama-sama, maka itu akan tahu baik buruknya loh. Tahu kelihatan. Ya, jangan salah. Ya, maka saya bilang sejak awal, buat kesepakatan bersama, komunikasikan dengan baik. Oke, gitu ya. Kemudian Banyuwangi, Banyuwangi on. Di unmute. Banyuwangi, Dia Puspitasari, siapa lagi? Dian Puspitasari, siapa lagi? Kris Diana Rahayu, siapa lagi? Banyak ya. Sudah ada tempat yang bisa kira-kira dijadikan target? Insya Allah sudah, Bu. Tempatnya bagaimana? Minus apa plus atau gimana? Jadi gini, Bu, kita itu sudah berdiskusi sama teman-teman. Jadi kita itu berkolaborasi sama mitranya ini lembaga swadaya masyarakat gitu, Bu. Terus? Saya juga sudah bilang sama salah satu anggota lembaganya, terus dan mereka juga bilang, ya wes ayo gitu, kapan-kapan kita ketemu. Gitu. Lembaga swadaya masyarakatnya bergeraknya apa, bidang apa? Kewirausahaan, Bu. Kewirausahaan. Ada lagi selain kewirausahaan? Kayak, tapi kebanyakan kewirausahaan sih, Bu. Yang saya tematiknya nanti milihnya kegiatan kewirausahaan gitu. Oh, oke. Tempatnya di kota, di desa, atau di pucuk gunung? Di desa. Pucuk gunung mana lo, Bella seneng datang. Saya kalau di kota males. Kok bisa kalau di pucuk gunung seneng datang? Gimana tahu? Di Banyuwangi banyak gunungnya, Bu. Di pucuk gunung atau di daerah mana itu? Di daerah mana, Mbak? Songgon, Bu. Songgong. Iya. Wah, perlu didatengin tuh. Ya. Pasti saya akan datang. Mau sekali, mau 2 kali salah. Ya, saya ini orangnya iseng. Lamongan deket di situ. Pasti saya datang. Saya ada rencana tanggal 27 atau tanggal 25 itu saya ke Lamongan. Ya. Jadi Kan, Bu. kamu mau ke Banyuwangi? Ya iyalah, tapi Banyuwangi harusnya ini ya, awal-awal dimulainya ya. Pokoknya dalam minggu depan saya upayakan mungkin Sabtu Minggu, tanggal 27 saya lanjut kayaknya ke Banyuwangi. Ya. Saya lanjut, mungkin Sabtu dan Minggu, tanggal 27, 28 Lamongan langsung Banyuwangi mungkin hari Minggu. Bisa ya? Bisa, Bu. Ya, pasti saya datang lah. Oh, itu pertanggungjawaban itu. Oke. Sudah ya, paham ya apa yang harus Anda lakukan. Tinggal nanti menata programnya dan apa yang. Baik, saya lanjut. Utias ini cerewet. DPR dan mahasiswa menentukan desa saat penlat. Nah. Nggak apa-apa, kalau sama saya ditentuin desanya besok juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting programnya sudah jelas.
ya program yang harus kamu. Bu, saya mau tadi Bu kemitraan Bu, karena di Banyuwangi itu bagus kemitraan kewirausahaan misalnya. Bagus begini, monggo silahkan. Banyak jenis kewirausahaan. Kalau di Lamongan apa? Di Lamongan kira-kira mau bikin apa? Itu dilihat dulu potensi. Ya, kebutuhannya. Yang saya masuk potensi itu tidak hanya apa yang ada, tetapi kebutuhannya itu apa. Ya. Oke, yang di Banyuwangi juga begitu. Anda harus berpikir, ini kebutuhan masyarakatnya ini adalah usaha. Misalnya. Kemudian potensinya itu alam. Banyak pohon apa nih? Banyuwangi banyak pohon apa, Dian? Pohon pinus banyak, Bu. Pohon pinus misalnya, Bu. Saya mau bikin hiasan meja dari buah-buahnya pohon pinus, Bu, pakai akrilik, pakai apa tuh? Cairan yang bisa membuat plastik ini. Ya, gitu. Saya ada itu. Apa sih namanya itu? Jadi dia cairan set. Jadi kalau dia keras seperti kaca. Apa sih namanya? Epson, apa sih namanya son gitu. Ya. Nah, itu bisa seperti itu nanti Bu. Dibikin ukiran, dibikin apa monggo silakan. Yang penting jenisnya kewirausahaan. Kewirausahaan itu tidak hanya makanan ya, banyak. Kerajinan boleh, wisata boleh ya. Banyak kok ya. Ini nggak ada yang mau ngambil, ini ada yang saya lagi senengin nih. Asistensi mengajar di satuan pendidikan nggak ada, atau proyek independen. Ini target saya proyek independen nih. Atau asistensi mengajar. Asistensi mengajar itu nanti bisa disetarakan nilainya dengan PPL. Bisa itu ya. Kalau independen lebih keren lagi. Kalau ada mahasiswa saya di sini, Tata Rias ada di sini, saya suruh dia ngambil proyek independen. Saya suruh. Bikin proyek independen. Ayo, kelompok bikin proyek independen, pasti keren jadinya. Ya. Tapi Anda memilih, udah satu memiliki kewirausahaan, oke lah, nggak apa-apa, saya masuk ya. Saya juga seneng kok kewirausahaan. Oke, lanjut ya. Jadwal. Nah ini ya. Jadwal TOT-nya saya kemarin, penlat ini hari ini. Penlat kedua tanggal 27 Februari. Hari Minggu, hari Sabtu minggu depan. Ya. DPL dan mahasiswa. 27 Februari ini ngapain? Itu progres awal Anda masuk, sosialisasi. Ya. Karena ini pemberangkatan itu tanggal berapa nih? Tanggal 23. Anda harus stay on di sana. Nah, selama Anda di sana, mulai dari tanggal 23 sampai tanggal 26, itu Anda jangan dulu melakukan kegiatan yang menurut program Anda. Paham menurut saya? Paham maksud saya? Anda lakukan sosialisasi. Sosialisasi ke perangkat desa, ke perangkat dusun, masyarakat, pemuda, ya bahkan UKM di sana. Jangan ujuk-ujuk masuk, bu ini saya punya Bu. Jangan, kenalan dulu lah. Komunikasikan dengan baik. Ya, karena gini Mbak, keberhasilan kakaknya menurut saya, dari sekian banyak saya menjadi DPL, itu kunci utama adalah komunikasi. Komunikasi. Jadi Anda pendekatan dulu, ikutin dulu kegiatan mereka. Itu buat mahasiswa yang stay on di sana. Tapi buat Anda yang mungkin berjauhan, ya tetaplah datang tiap hari, ngicik-ngicik, apa, gimana, besok kita ketemunya online ya, misalnya. Tapi kalau KKN online kan nggak asik banget ya. Tuh, ya, nah gitu. Jadi komunikasikan dulu selama 1 minggu. Nah, kemudian TOT kedua minggu depan, tanggal 27, kita ngapain? Progres. Ya, misalnya, Lamongan 2, Bu, ternyata Bu, di Lamongan 2 itu orang-orangnya nggak welcome. Kami itu diusir, kami itu begini, misalnya. Itu diomongkan di tanggal 20. Bu, ternyata di di Lamongan 18, Bu, itu desanya, Bu, ya Allah, butuh kayak ini misalnya. Kamu sudah membuat
membuat proposal kegiatannya, misalnya kewirausahaan misalnya. Bu, tahu nggak, ternyata di Lamongan 18 itu butuhnya tuh pengajaran, Bu. Butuhnya tuh yang apa tadi? Yang program pendidikan itu. Karena di sana, oh ya Allah, boleh ganti? Boleh. Karena Anda itu kan nggak mulai dari tanggal 23 sampai tanggal 26 itu observasi kedua. Ya, observasi kedua. Bagaimana sih ketika Anda sosialisasi itu, Anda mendapat responnya seperti apa dari masyarakat. Begitu ya. Karena kita membutuhkan, ya, jangan asal masuk, diterima nggak diterima, pokoknya kamu di situ bergegek aja udah kayak batu gitu. Bukan. Kita ini manusia, calon-calon guru, calon-calon pemimpin. Anda bagaimana caranya mendekati masyarakat, mengenalkan program-program Anda, merencanakan kegiatannya, merancang kegiatannya, sampai eksekusinya bagaimana, dan penyelesaiannya seperti apa. Itu waktunya Anda ini. Seperti itu. Ya, maka tanggal 27, 4 hari itu Anda silakan eksplor sebanyak-banyaknya untuk sosialisasi. Ya, di daerah yang sudah Anda tetapkan menjadi mitra. Tanggal 27. Kemudian supervisi KKN itu 12 sampai 16. Supervisi KKN ini sebetulnya tanggal ini. Tanggal 12 sampai 16, tapi kok saya besok pengen pergi ke sana gitu. Ya, nanti kita lihat ya. Kalau tanggal 27, tanggal 28 saya tidak bisa mengangkat, nah ya tanggal ini saya supervisi. Tapi idealnya itu ketika Anda menentukan di mana daerah tempat ada KKN, saya sebagai DPL itu mengantarkan Anda ke sana, menitipkan atau apa bahasanya itu ya. Ini adalah mahasiswa saya akan melakukan KKN di sini, mohon ya. Biasanya saya begitu. Kemudian di tengah-tengahnya maka saya akan supervisi. Ya. Nanti ketika Anda berakhir maka saya juga tetap akan datang. Ya, untuk pertama untuk seminar hasil dan memamitkan Anda kepada perangkat desa. Seperti itu ya. Ini adalah jadwalnya. Lanjut. Ya, pendidikan dan pelatihannya ini ya. Silakan dibaca. Ya. Proposal dikumpulkan pada penat kedua dan diunggah ke tim KKN. Oke, tanggal 27 kita penat lagi ya. Ya, jadi Anda sudah mulai membuat nyusun logbook kegiatan. Ini belum boleh sebenarnya. Ya. Oke. Paham ini ya? Nggak ada pertanyaan. Jadi tanggal 27 minggu depan kita tetap ada penat lagi seperti ini untuk progres proposal. Ya. Setelah Anda sowan-sowan dan lain sebagainya. Penerimaan mahasiswa. Nah, ini KKN nggak asik gitu ya. Mahasiswa memulai KKN di tempat masing-masing 23. Tuh kan, Anda mulai tanggal 23. Berarti rencana yang tadi sudah benar ya. Mahasiswa wajib mengenakan jaket alma mater dan pakaian rapi dalam kegiatan. Bisa melakukan koordinasi sesama kelompok dengan mengikuti protokol kesehatan. Artinya, Anda boleh meet up, boleh offline sesama saya atau dengan teman-teman kelompok, namun harus mengikuti protokol kesehatan. Ya, sama bisa bertutur sapa dengan pihak yang berwenang dengan mengikuti protokol kesehatan. Nah, pelaksanaan program mulai 23 selesai 15 Juni. Ya. Mahasiswa melakukan koordinasi dengan Kades, staf tokoh masyarakat dan lain sebagainya dan dengan mengikuti aturan protokol kesehatan. Melaksanakan program dan mengunggah logbook dan foto kegiatan setiap hari. Nah ini Mbak, logbook dan foto kegiatan ini harus menjadi catatan. Misalnya tanggal 23 besok itu kan Anda harus sudah terjun ke desa yang dituju, oke? Itu ya. Nah, setiap gerak-gerik Anda, misalnya Anda ke perangkat desa, di foto cek. Jalan ke kampung melihat sawah, foto cek. Jalan ke kampung melihat
limbah foto, gitu terus. Minimal 6 sehari itu. Dan ingat, fotonya harus sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, bisa-bisa. Nggak boleh ada yang tidak memakai masker. Harus memakai masker. Ya, logbook diisi tiap hari. Bu, kapan mulai mengisi logbook? Mulai tanggal 23 itulah. Besok. Saya kegiatannya cuma jalan-jalan, Bu. Ya, tulis aja kegiatannya jalan-jalan, cari info gitu. Foto cepat. Tanggal 24 ngapain? Misalnya, ini Bu, koordinasi dengan swadaya masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, difoto lagi tanggal 25 misalnya. Bu, saya melihat potensi daerah, foto cekrek. Tanggal 26 ngapain Bu? Kami kumpul koordinasi dalam satu kelompok, kumpul sama-sama offline, meet up, membuat atau fixing proposal. Boleh foto lagi cekrek. 27 ngapain? Penlat sama Bu Tias gitu lagi. Ya. Pas kan? Kegiatannya begitu. Kegiatan Anda apa yang Anda lakukan teori. Jangan mengada-ngada, saya tidak suka. Kalau tidak dilakukan tulis. Hari Selasa nggak ngapa-ngapain, tidur, istirahat, capek. Sebabnya kemarin habis ini. Boleh. Silahkan. Gitu ya, yang penting jujur aja. Sama saya jujur, saya paling nggak senang kalau ada yang mengada-ngada. Ya, ini untuk logbook dan foto kegiatannya. Setiap kelompok akan diberi nomor akun untuk masuk ke SIM KKN. Oke, nanti tentukan ketua kelompok Anda, maka Anda akan mendapatkan SIM KKN. Dosen pembimbing mahasiswa secara online di SIM KKN melalui akun SNO. Dan mengisi saran, ya. Kemudian mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan program telah disusun bersama dia. Oke, lanjut pelaksanaan proyek kemanusiaan. Nah, oke. Proyek itu ada proyek kemanusiaan, patologi sosial, pelayanan sosial, human interest, kegiatan kewirausahaan lagi, dan pelapor. Nah, nanti bisa baca lagi sini ya. Tuh. Proyek kemanusiaan itu ngapain? Mitigasi bencana, mengurangi resiko bencana alam yang merupakan serangkaian peristiwa bencana, mengurangi resiko bencana sosial merupakan suatu bencana yang akibatkan manusia seperti konflik sosial, penyakit masyarakat, dan teror, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan praktek mitigasi bencana. Misalnya di Banyuwangi rawan bencana tsunami, ya. Nah, Anda boleh melakukan proyek kemanusiaan. Jangan udah ada tsunami baru kalian datang nolong ya, tidak. Jadi sebelumnya misalnya edukasi terkait penanggulangan bencana, ya. Kemudian edukasi masyarakat untuk kolaborasi antara KLH, lingkungan hidup, apa kalau ada bencana hujan terus tidak ada jadi kalau proyek kemanusiaan itu tidak udah kejadian baru kalian datang, sebelumnya juga boleh, bisa gitu ya. Kemudian patologi sosial, ya, mengembangkan pengetahuan, keterampilan mendeteksi penyakit sosial dan melakukan sosialisasi dampak dan bahaya penyakit sosial. Ya, patologi sosial meliputi psychological variable, yaitu sifat pembantah, susah diatur, merasa kurang dihargai. Itu untuk anak TK ya, untuk anak kecil. Boleh, Bu, tahu nggak Bu? Di desa itu Bu, anaknya semua miso-miso, senangannya miso-miso. Kayak di desa saya, bukan di desa ya. Di tempat saya tinggal saat ini, di Sawo Teratap, anak kecil itu nggak pernah ngomong halus sama orang tuanya. Ngomongnya itu udah syukur nggak miso. Bentak-bentak semua, mulai dari anak kecil sampai anak yang sudah besar seperti mahasiswa seperti apa. Saya perhatikan itu tidak ada yang bicara itu halus, ya. Bentak-bentakan semua. Ini kenapa sih, ada apa sih? Nah itu maksudnya patologi sosial, ya. Psychological apa tadi? Nah, itu boleh kamu bikin edukasi, boleh. Ini teman-teman dari psikologi biasa, ya. Kemudian school performance, yaitu anak yang bermasalah di sekolah dengan tingkah lakunya, ya, bisa jadi bolos,
tidak pernah ngerjain PR kayak saya nih ya, jadinya. Silakan, boleh. Human adjustment, yaitu kurang interaksi dengan orang tua dan saudara, kurang disiplin dalam pengawasan, kabur dari rumah. Ini juga banyak nih di tempat saya. Drug and alcohol use, yaitu penggunaan alkohol dan obat. Ya. Kemudian neighborhood, lingkungan di mana lingkungan muda mempengaruhi anaknya. Jadi neighborhood itu sesuatu hal yang lingkungan yang kurang baik lah menurutnya. Sering ada perkelahian, sering ada patologi sosial kayak gitu deh. Anda udah dewasa ya, kalau saya ngomong kotor jangan dianggap saya ini ya. Misalnya ada penggunaan alkohol dan obat-obat terlarang di dalam satu daerah, misalnya pos jaga atau pos kamling dijadiin tempat minum-minum, itu juga bisa tuh jadi patologi sosial. Kemudian juga misalnya adanya seks bebas di sana, ya, kegiatan seks bebas, kemudian warung remang-remang dan lain sebagainya, itu adalah patologi sosial. Itu neighborhood, ya. Neighborhood itu tetangga atau lingkungan yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Kemudian social adjustment of peers, pengaruh kekuatan teman sebaya. Ya. Pertemanan mempengaruhi perilaku termasuk diligence, obat-obatan, bolos, dan kekerasan di sekolah atau anak, gangs, kemudian free sex, dan lain-lain. Nah, ini boleh kita dekati, tetapi ini agak sulit buat Anda. Buat Anda yang tidak memahami kehidupan di sini ya, bukan saya meremehkan Anda, mungkin nggak di kelas ini ada yang dari psikologi, ada nggak? Ada nggak yang dari psikologi? Ada nggak yang dari jurusan psikologi? PAUD? PGSD? PLB? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada nih. Anda udah absen belum? Udah absen belum? Ya, nanti saya lihat ya. Kalau memang tidak Anda dari psikologi, tidak apa-apa. Coba, ini berarti dari mana aja nih? Dari mana aja nih? FIP ada nggak FIP? Yang dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Anda dari mana, Hadizatul Zahra? Jurusannya? Itu PAUD. Tadi saya tanya PAUD, kamu diem aja, Hadizatus. Tanya ini, mic-nya agak susah tuh. Oh. Ada lagi yang dari FIP? Dari FBS? Ada dari FBS? Ada, Bu. Ibu Putri Sabila dari FBS. Jurusan apa, Nak? Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kamu Sabila dari mana? Kamu dari jurusan apa, Nak, Sabila? Indonesia, sastra Indonesia. Oke. Berarti Anda bisa sebenarnya ya. Oh, nih Abdul Nasrullah. Dari mana Abdul Nasrullah? Dari EBS, jurusan apa Abdul Nasrullah? Oke. Ya, nanti Anda bisa memikirkan kira-kira mana yang bisa dijadikan programnya. Oke, selanjutnya. Pelayanan sosial, ya, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktek pekerjaan sosial. Kemudian berbasis praktek dan disiplin akademik, mempromosikan perubahan dan pengembangan sosial, kohesi sosial, pemberdayaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, ini dari FBS dan FIP dan bisa. Ya. Kemudian human interest, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan keberpihakan pada yang lemah. Kegiatannya meliputi menjangkau seseorang dan menceritakan secara emosional. Ini kerjaannya psikologi nih. Mempublikasikan orang dengan masalah sosial yang memprihatinkan seperti kemiskinan, keterbatasan sosial, kesenjangan sosial atau kesenjangan digital,
untuk membangkitkan simpati dan empati publik. Wah, ini bahaya nih ya. Mempublikasikan orang dengan masalah sosialnya. Bahaya. Ini Anda harus hati-hati. Boleh dipublikasikan, boleh, tetapi muatannya itu apa? Jangan sampai ada muatan penghinaan. Jangan sampai ada muatan penghinaan. Ya, atau publikasi untuk membuli, atau publikasi untuk mencari keuntungan sendiri, itu tidak boleh. Ya, bahaya, hati-hati nih. Untuk yang ini hati-hati. Ya, kemudian kepedulian sosial pada difabel. Nah, ini bagus. Kepedulian sosial ini dipublikasikan di media cetak, elektronik, dan digital. Hai, kok senengannya ya orang KKN itu yang mempublikasikan. Jadi gini Mbak, Mas ya, saya minta tolong. Mempublikasikan kemiskinan, mempublikasikan disability, mempublikasikan keterbelakangan mental seseorang itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Itu pertama, harus izin yang bersangkutan. Kedua, harus izin keluarganya, harus izin masyarakat. Karena tidak semua orang mau dipublikasikan dalam keadaan seperti itu. Kemudian Anda harus membuat surat pernyataan. Apakah kegiatan atau publikasi Anda lakukan itu bermuatan atau tidak? Muatannya misalnya, kalau muatannya simpati sih oke. Muatannya simpati atau empati sih boleh untuk membantu secara finance, membantu secara mentality boleh. Tetapi kalau nanti muatannya menguntungkan Anda pribadi, itu yang nggak boleh. Ya, artinya mengambil keuntungan di balik kesengsaraan orang itu kita tidak. Ya. Paham ya di sini ya? Woman interest, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kepekaan terhadap masa sosial yang dihadapi perempuan. Berat ini, berat. Gender. Memonitoring indeks pembangunan gender yang timpang. Waduh, susah. Menganalisis kesenjangan antara indikator pembangunan manusia dengan IPG. IPG itu indeks pembangunan gender. Ini berat ini Mbak ya. Berat ini. Membuat infografis dan mengkampanyekan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kemudian advokasi terhadap permasalahan yang dihadapi perempuan dan dipublikasi cetak, elektronik, dan digital. Saya kok lagi ngantuk. Asli saya langsung. Ya, untuk masalah perempuan atau woman interest, Mbak, mohon maaf. Saya ini lahir besar di Jakarta. Ya, saya sambil kenalan. Saya ini lahir besar di Jakarta. Kehidupan saya itu kehidupan yang terbuka. Ya, artinya terbuka begini. Mindset ya, terbuka mindset. Pokoknya kita menghormati perempuan, menghormati orang tua, berbuat baik. Even itu sepertinya melanggar aturan agama, itu kita fine-fine aja. Paham ya maksud saya? Paham nggak maksud saya? Karena gini, maaf ya, maaf. Sekali lagi saya minta maaf kalau saya salah bicara. Ada satu keyakinan tertentu yang membolehkan anak itu melawan orang tuanya. Misal, bukan melawan ya, misalnya gini, kalau orang tua nyuruh, bukan melawan ya, artinya mengikuti aturan orang tuanya, even orang tuanya salah. Misalnya gini, ada orang tua yang menikahkan anak perempuannya ketika umur 14 atau ketika di akhir balik. Secara hak, secara aturan itu belum diperbolehkan. Tetapi ajaran mereka membolehkan seperti itu. Akhirnya, go ahead, silakan. Itu ada ajaran. Pemerintah memberikan batasan karena mengingat kesehatan psikis, kesehatan fisik. Kesehatan fisik di umur-umur sekian, reproduksi, organ reproduksi itu belum siap. Kesehatan psikis itu juga sama, belum siap karena kematangan mental seorang perempuan itu di umur 17. Dianggap di umur 17. Maka aturan dalam Undang-Undang Perkawinan boleh menikah setelah umur 18 atau di umur 18. Nah, itu nanti kita akan menyentuh begitu-begitu tuh kalau di daerah-daerah. Saya juga belum pernah dapat sih, tapi waktu di kampung saya dulu pernah begitu. Ya, nah itu hati-hati. Kemudian perempuan dianiaya suami
Secara hak asasi boleh nggak? Secara pidana boleh nggak? Nih, loh. Ada undang-undangnya KDRT itu. Ya. Tetapi ketika kejadian, si suami bilang, apa haknya? Ini istri saya, bebas saya apain aja. Ada tertulis di dalam aturan keagamaannya. Berat itu Mbak, makanya saya bilang berat. Ya, gak usah melu-melu wis. Benai, wong sing kuat-kuat ae sing melu. Yo, awake dhewe gak usah melu-melu yang kayak gini. Yang ada nanti kamu malah dibully, kamu tidak siap, malah repot. Saya yang repot. Oke, ya, tidak usah. Tidak usah. Kecuali Bu pemberdayaan perempuan Bu, karena di lokasi itu banyak perempuan jam 7 pagi udah ngegosip kayak di kampung saya di Sawat Ratap. Pagi-pagi itu udah kumpul, saya bilang apa ini Bu, caring. Lah kok yang diomongin uang malah tukaran diri. Nah akhirnya saya membuat usaha yang di dalam kegiatan itu saya tidak perbolehkan untuk membicarakan orang lain. Bicarakan aja kegiatan, kalau mau coba bikin makanan, bikin lah. Ya. Karena kenapa? Menghindari cocot cuetnya para perempuan yang nggak punya kegiatan itu. Nggak ada lagi yang dipikirin, akhirnya dia mikirin orang lain. Berat Mbak, itu berat. Ojo, jangan disentuh sama kamu. Ya, nggak usah. Biar saya itu urusannya ya, karena saya yang paling galak di sini. Oke. Kemudian lanjut. Kegiatan kewirausahaan. Oke, tadi di Banyuwangi sudah menentukan fokusnya yaitu kegiatan kewirausahaan. Tolong dicermati. Tujuan kegiatan kewirausahaan adalah meningkatkan pemahaman terhadap pemberdayaan sumber daya yang ada di lingkungan sehingga dapat memberikan nilai tambah untuk perekonomian masyarakat, kemudian memberikan pelatihan kewirausahaan dan pengembangan sektor-sektor lain. Baik. Ya, ini catatan untuk teman-teman yang di Banyuwangi. Jangan sampai kegiatan kewirausahaan yang Anda programkan itu menguntungkan salah satu pihak. Anda harus merata. Ya, misalnya Bu di Dasawisma, di kampung itu masih ada Dasawisma. Ada nggak? Dasawisma yang kelompok 10 keluarga itu loh. Misalnya gini. Bu, UMKM di Banyuwangi itu ternyata satu desa ada 15 Bu. Loh, ternyata setiap RT punya masing-masing. Atau setiap RW punya masing-masing. Nah, di setiap RW itu kamu mau mengembangkan kewirausahaan misalnya menjahit atau membuat apa sih kalau di Banyuwangi itu ya? Membuat tikar misalnya. Nah, ketika Anda membuat tikar, semua bekerja dan semua memiliki hasil. Jangan hasil jualannya atau hasil usahanya itu dimonopoli oleh salah satu pihak atau dua pihak. Tidak boleh. Itu harus berdasarkan kesepakatan bersama. Gitu ya. Tidak boleh menguntungkan hanya satu pihak. Jadi semua yang terlibat di dalamnya harus ikut merasakan hasilnya. Ya, oke, gitu ya. Paham. Oh, anak pinter-pinter kok di TOT. Kemudian kegiatan kewirausahaan ya. Nih, ada kewajibannya kalau kegiatan kewirausahaan. Satu laman website untuk satu desa. Laman ini dapat memunculkan berbagai produk unggulan dari desa di lokasi ya Mbak ya, yang di Banyuwangi. Produk yang sudah unggul bisa dimasukkan ke sejumlah loka pasar atau marketplace. Selain itu, diharapkan akan terbentuk forum-forum kewirausahaan di tingkat desa dan kecamatan dan kabupaten. Nah, begini. Saya kebetulan itu punya beberapa teman yang jadi bupati. Ya, tapi bukan di Jawa. Ada sih yang jadi bupati di Jawa, tapi akhirnya jadi nggak kenal saya. Nah, programnya ibu-ibu PKK itu memajukan UMKM. Jadi target utamanya bupati, ibu-ibu PKK itu adalah UMKM. UMKM-nya ujung tombaknya mana? Ya masyarakat yang paling bawah. Siapa? Ya desa ini. Gitu. Ya. Nah, kamu unggul itu. Misalnya kamu tadi desa mana Mbak? Banyuwangi? Desanya di? Songgon, Bu. Songgon. Di sana kamu lihat
kewirausahaannya makanan apa tadi? Kewirausahaannya? Ya makanan sama kayak kain kanvas nanti dibuat bunga gitu Bu. Oh, jadi kria ya, kerajinan ya. Nah, itu bisa misalnya. Bu, ini ternyata Bu, kain kanvas dibikin bunga-bungaan itu ternyata laku saya jual di Bali Bu. Misalnya. Sudah enggak? Sudah. Bagaimana progresnya? Begitu Bu. Sekarang kita terkendala. Karena ini kan lagi masanya begini nih Bu, jarang ada turis, jarang ada yang datang beli. Bagaimana? Ya kamu berarti penolongnya dalam bentuk apa? Apa yang aku pikirkan sekarang? Bikin e-commerce. E-commerce. Boleh. Bikin e-commerce, kamu bikin programnya, bikin ininya gitu. Ya, itu juga salah satu bentuk pengabdian. Boleh. Oke. Paham berarti. Terus kalau kalian udah paham, ngapain kita TOT? Tadi mah jajan-jajan aja gitu ya. Oke, Anda sudah paham. Nah, ini pelaporan. Coba ya, laporan dituangkan dalam bentuk file ya. Laporan disertai foto-foto. Kegiatannya bagus. Ini lucu nih saya bikin nih. Saya membayangkan yang ngetik ini sambil ketawa-tawa. Laporan disertai foto-foto kegiatan yang bagus. Memakai atribut UNESA, jaket alma mater, dan atau topi. Ya. Laporan disusun sebelum mahasiswa melakukan seminar. Berarti seminar hasilnya misalnya tanggal 15 Juli. Berarti Anda harus sudah selesai tanggal 10 ya. Kemudian laporan ditandatangani oleh Kades dan DPR. Kepala Desa dan lampiran laporan berupa logbook dan daftar hadir. Jadi setiap hari Anda harus daftar hadir. Kok setiap hari Bu? Ya kan kegiatannya tiap hari. Kecuali Bu, kita kegiatannya seminggu cuma 2 kali atau 3 kali. Gak popo. Pokoknya setiap kegiatan harus ada daftar hadir. Laporan file dalam bentuk MS Word dikirim ke email kknp.upm.unesa@gmail.com dan di file PDF diunggah ke SIM KKN. Matur suwun. Oh, belum. Sistematika proposal. Ya, nanti Anda baca ya. Kemudian sistematika laporan ini Anda di sini juga. Kemudian seminar hasil. Nah, ini. Ya, seminar hasil. Dilaksanakan secara online 14 Juni. Guys. Dicatat. Mahasiswa menyusun artikel atau ringkasan hasil KKN. Panjang artikel 5-7 halaman disertai foto yang mendukung. Seminar bersama DPL bisa melibatkan mitra dampingan. Mahasiswa wajib mengakomodir masukan dari peserta seminar. Artikel berisi pendahuluan, hasil pelaksanaan, rekomendasi atau tindak lanjut kegiatan KKN gelombang selanjutnya, dan penutup yang berisi simpulan dan saran. Artikel yang sudah diperbaiki berdasarkan saran peserta seminar di email bersama laporan ke alamat KKNPM Unesa gmail.com. Ya. Hadiah. Nah ini saya ulang-ulang kasih hadiah. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya stop sharing ya, saya mau lihat banyak orangnya. Saya stop sharing, nanti ini saya kirim. Nanti ya saya kirim ya, sabar ya. Oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Wah, ini banyak yang off video. Saya sebenarnya paling nggak suka nih ngoceh begini, nggak ada yang matiin ya. Ada yang ditanyakan? Iya, saya pun. Yuk. Ayo monggo, siapa? Dian Puspita. Silakan. Saya mau bertanya, semisal kita itu ngadain pelatihan, beberapa pelatihan, misalnya 2 pelatihan ya Bu. Terus kemudian kita juga bikin kayak edukasi mengenai gimana sih cara daftar e-commerce, gimana sih nentuin fit-fit di e-commerce, gitu boleh nggak Bu? Boleh. Boleh, berarti kegiatanmu 3. Maksudnya gimana? Jadi misal yang 1 bulan itu kita bikin pelatihan kewirausahaan. Terus bulan selanjutnya kita bikin edukasi mengenai bagaimana daftar di Shopee gitu. Terus bulan selanjutnya kita juga bikin edukasi lagi begitu. Boleh nggak Bu? Jadi gini, jangan begitu caranya, Re. Kamu misalnya kewirausahaan ya,
UKM-nya ada berapa? Misalnya ada 5 UKM. Ada berapa UKM? Jangan 1. Berapa UKM? Belum mengunjungi sih Bu, jadi belum tahu berapa UKM-nya. Oke, upayakan lebih dari 1 ya. Sehingga ketika menjadwal Anda tuh enak. Jangan sebulan edukasi aja gitu. Jangan. Ya, jadi gini. Pertama, ya nih, ya tolong dicatat. Catat lagi, mau ulang-ulang, saya mau ulang-ulang supaya Anda paham betul. Pertama, tanggal 23, Anda kan sosialisasi kegiatan, toh? Oke, nah kemudian dari sosialisasi kegiatan, kan ini proposal udah Anda buat nih. Udah kan? Kemudian disosialisasikan. Ketika Anda sosialisasi, ada masukan-masukan dari daerah-daerah, dari kepala desa, dari masyarakat, dari mana, masukan apa biasanya? Ya kan? Kemudian Anda perbaiki. Nah, biasanya begini, Mas. Biasanya loh ya. Ketika Anda pertama kali untuk masuk action, itu adalah edukasi dulu. Pertama edukasi dulu. Misalnya edukasi kewirausahaan. Nah, apa yang harus Anda sampaikan? Datengin misalnya seminggu 2 kali. UKM diundang ya, diundang di dalam Zoom atau di apa. Pertama, edukasi terkait seminar terkait berdagang atau pengembangan produk di masa pandemi. Kemudian yang kedua, pengembangan pemasaran di saat pandemi. Oke, udah 1 minggu toh. Nah, berikutnya ada action nih dari 2 ini. Pengembangan untuk produk. Pengembangan untuk produk tadi kan Anda sudah jelas ngapain tuh misalnya. Kanvas itu tidak hanya dijadikan bunga. Misalnya, kanvas itu sisa-sisanya itu bisa dijadikan apa lagi? Itu kan pengembangan toh. Dari yang sudah ada dikembangkan. Begitu juga misalnya produk makanan. Di sana makanannya apa, Mbak? Saya beri contoh Banyuwangi aja deh. Makanan apa? UKM-nya. Kira-kira Tahu wale mungkin Bu. Hah? Tahu wale. Tahu wale misalnya. Oke. Tahu wale itu dijual harus langsung dimakan atau sebulan bisa ditandon tanpa di kulkas misalnya, tanpa obat pengawet. Bagaimana caranya? Nah, itu kan pengembangan dong. Tahu wale itu rasanya misalnya asin aja. Kamu kembangin mau rasanya nano-nano isop ora. Kamu kembangin mau jadi rasanya manis bisa apa enggak? Kamu wale menjadi bentuk bintang bisa apa enggak? Misalnya. Nah, itu pengembangan usaha dari yang sudah ada. Di sana usahanya semua tahu wale. Lagi Bu, saya mau bikin tahu jadi permen. Atau ternyata Bu, di Banyuwangi itu ada pohon sukun. Misalnya, pohon sukun itu Bu, kalau lagi berbuah, buahnya itu terbuang-buang, jatuh-jatuh di sapi. Itu bisa dimanfaatkan, bisa. Itu namanya inovasi produk. Ya, bukan pengembangan. Kalau pengembangan itu dari yang sudah ada. Nah, itu bisa kamu pikirkan. Nah, itu udah dapat 2 minggu misalnya. Bu, saya untuk inovasi itu 2 minggu, Bu. 1 untuk produk kria, misalnya 1 minggu atau 2 minggu, produk makanan 2 minggu. Berarti kan udah 2 minggu. Sebulan kan? Sebulan setengah. Wes, hitung tuh 1 bulan. Berikutnya, packing, Bu. Saya mau edukasi soal packing. Pemasaran. Edukasi packing aja tuh lama. Misalnya gini, di sana itu ada kelaras, kamu tahu kelaras kan? Nah, Bu, di sana itu ada kelaras banyak Bu, tiap hari itu dibuang dibakarin, sayang. Kamu ambilin kelaras itu, kamu jadiin kemasan, bisa kan? Nah itu butuh edukasi, butuh juga pelatihannya, ya nggak? Tuh 1 minggu, oke. Kemudian limbahnya kamu mau apain? Edukasi dulu 1 minggu, pokoknya semua menghasilkan duit. Terakhir nih Bu, yang paling berat adalah praktek pemasaran. Praktek pemasaran ini Bu, pertama, mereka harus paham teknologi, ya kan? Pelatihannya nggak bisa nih Bu 1 minggu, 2 minggu, ya wes rancang. Pelatihannya 2 minggu rancang. Uji cobanya nih Bu, nggak bisa Bu 1 minggu, 2 minggu, ya wes rancang. Actionnya nih Bu, di Shopee kita mau uji coba sebulan, boleh.
Coba ngono lho, Mbak. Jadi kita ada tahapnya. Ya, jangan ujuk-ujuk kamu langsung e-commerce. Ngaplo mereka e-commerce opo, panganan opo iki. Aja ngono. Bertahap. Ya, sampai nanti kamu merasa bahwa e-commerce itu harus pengetahuannya high oriented. Ya, high oriented. Artinya dia harus orang yang berpikirnya itu tinggi, karena tidak semua orang mengerti. Seperti saya aja kan nggak ngerti itu bagaimana e-commerce, tahu doang gitu ya. Bagaimana programnya itu kalau saya aja mungkin butuh 5 tahun untuk belajar. Ya. Rancangan itu sebaik-baiknya sampai dongnya itu e-commerce, kemudian bagaimana hasilnya. Nah, untuk Anda mengetahui hasil sebagai hasil pekerjaan Anda supaya di YouTube-nya itu nanti bagus, kasih waktu 2 minggu untuk bukan tryout lagi, sudah action. Ya, kamu ukur dari belakang maju. Ingat ya, 1 minggu sebelum tanggal 15 harus kosong. 1 minggu setelah tanggal 23 harus kosong, ya. Paham ya maksud saya tadi kan? Nah, jadi kamu menghitung mulai dari tanggal 8 Juni, tanggal 1 Maret sampai tanggal 8 Juni. Kegiatanmu itu maksimalkan di situ. Paham maksud saya ya? Paham kan? Supaya range waktunya itu jelas. Begitu. Ya, bagaimana Mbak Dian? Jelas ya? Apa malah makin pusing? Jelas, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mohon izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Siapa nih? Lukman ya. Lukman. Mohon maaf, agak sedikit pusing ya, Bu. Nggak apa-apa. Jadi gini, Guru kita berhenti kan- dulu itu tetangga kita yuk. Halo? Berhenti dulu itu pembicaraannya. Ya, mohon maaf, Bu, ini di warung kopi juga. Ya, di warung kopi kamu mendingan di sawah lele timbangan di warung kopi terus. Nggak punya paketan, Bu. Astaga. Ya, mohon maaf ya, Bu. Jadi Ya. gini, Bu. Ayo, apa? Kita satu kelompok KKN kan hanya memilih satu tematik saja. Dan ini ada 5 poin. Bukannya dari program proyek di desa itu bukannya kita perlu memberdayakan kegiatan kewirausahaannya dulu. Bukannya kita harus mengedukasi atau proyek kemanusiaan itu dulu. Bu. Jadi Boleh. ya saya ulang ya Bu ya. Ah, Jadi ini kan satu kelompok KKN hanya memilih satu tematik saja ya Bu. Kan ada 5 poin tersebut. Nah bukannya poin ini kan saling terkait ya Bu. Sebelum kita memberdayakan membuat program proyek di desa, bukannya kita harus memberdayakan sumber daya manusianya dulu, baru kemudian kita mengedukasi tentang produk atau potensi dari desa tersebut. Jadi menurut saya ini saling terkait. Berarti kita hanya fokus ke satu poin itu saja atau gimana Bu? Kalau nanti di desa tersebut meminta semuanya, berarti bagaimana cara menyikapi dari kelompok kita Bu? Oke. Ini ada 5 proyek ya. Ya kan, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, proyek di desa, studi mengajar, pendidikan. Kamu pikirannya sama Mas saya sebenarnya. Ya Mas Iqbal ya namamu ya. Sebenarnya pikiran kamu sama-sama saya. Semua ini adalah proyek kemanusiaan sebenarnya. Cuma interest fokusnya di mana? Fokus interestnya di mana? Misalnya gini, kamu mau melakukan semua kemanusiaan, ya kan? Kamu tuh baik-baik sama orang, lihat lagi ada bencana nih ya. Nah, kamu mau fokus di mana? Kamu mau fokus ke penanggulangan infrastruktur, apa ke misalnya ke pendidikannya? Paham ya maksud saya? Coba kita mikir sama-sama. Coba mikir sama-sama. Oke, fokus dulu sebentar. Misalnya ada bencana alam. Ya, misal ada bencana alam. Banjir. Itu kan bisa semua masuk kan? Nah, ya kemanusiaannya, ya kewirausahaannya, ya ininya, pendidikannya masuk semua.
Nah, tetapi kamu fokuskan, ini bencana alam, masing-masing orang ini punya keahlian. Kamu jangan ngambil semua. Salah satu, Bu, saya mau bantuin mereka, Bu. Saya